warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen Fisika Asik dengan saya Kak Fatia. Di sini akan memandu kalian belajar fisika agar lebih mudah dan agar lebih menyukai fisika. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai rangkaian listrik bolak-balik. Nah, gimana sih pembahasannya? Apa itu rangkaian listrik bolak-balik? Dan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Mari kita simak videonya. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai materi tentang arus dan tegangan bolak-balik. Nah, arus dan tegangan bolak-balik ini apa sih? Nah, arus dan tegangan bolak-balik atau rangkaian listrik bolak-balik itu adalah arus yang arahnya itu bolak-balik secara periodik, bukan seperti arus dan tegangan searah yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu kan kalau arus searah, misal nih kita punya senter. Nah, itu kan kita yang pakai baterai ya, itu baterainya itu harus ditaruh dengan keadaan yang sesuai dengan apa yang diminta si senter itu. Nah, kalau misal baterainya kita letakkan terbalik, itu senter tidak akan menyala. Nah, itu bedanya. Kalau arus bolak-balik itu biasanya terjadi pada yang biasanya digunakan di rumah-rumah, ada stop kontak seperti itu. Nah, itu kita meskipun menggunakannya terbalik, misal kita mencolokkan itu charger HP, nah itu misal kita colokkan kebalik pun tetap akan nyala. Karena apa? Karena arus yang digunakan, karena stop kontak itu menggunakan arus bolak-balik atau menggunakan listrik bolak-balik. Nah, selanjutnya, untuk lebih memahami apa sih arus bolak-balik itu, akan saya sajikan tabel yang berisi perbedaan antara arus searah dan arus bolak-balik. Nah, arus searah atau yang biasa kita sebut direct current atau arus DC, atau yang bolak-balik itu biasanya kan kita nyebutnya AC. AC itu apa sih? AC itu alternating current, arus bolak-balik. Nah, di sini perbedaannya itu misal, kalau tadi kan sudah disinggung ya, senter, penggunaan senter, baterai pada senter itu menggunakan arus searah, menggunakan rangkaian yang searah. Nah, di sini kita menggunakan contoh yang sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada baterai dan ada stop kontak. Nah, di sini itu baterai jika kita meletakkannya tidak sesuai dengan kutub yang diminta, tidak sesuai dengan tempat yang diminta, itu pasti tidak akan menyala. Alat yang menggunakan baterai itu tidak akan menyala, seperti itu. Nah, bagaimana jika dengan stop kontak yang ada di rumah-rumah kita? Nah, meskipun itu nanti stop kontak itu dipasang terbalik, misal awalnya itu seperti ini ya, kita memasangnya begini. Ini bisa dibalik. Kalaupun pemasangannya terbalik menjadi yang dari yang ada jarinya itu menjadi di kanan dari yang sebelumnya di kiri ataupun sebaliknya, nah itu tuh masih tetap bisa digunakan karena menggunakan rangkaian yang bolak-balik. Meskipun dibalik keadaannya, itu tetap akan bisa menyala, tetap akan menghasilkan atau menghantarkan arus listrik. Nah, bagaimana untuk rangkaian dari kedua arus itu, kedua arus yang searah dan bolak-balik, bedanya gimana? Nah, untuk yang rangkaian searah, kita simak pada yang di daerah kiri saya atau kanan layar ya. Oke, nah di sini itu rangkaiannya ini menggunakan dua kutub. Kutubnya itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang panjang itu menandakan kutub positif dan yang pendek menandakan kutub negatif. Oke. Nah, di sini kita tahu kalau ini kan rangkaian arus searah. Jadi sudah pasti arusnya itu akan mengalir dengan satu arah. Ini kan misalnya ke atas ya. Nah, itu akan terus seperti ini dan tidak akan bisa dengan arah yang berlawanan, arah yang terbalik itu tidak bisa. Karena pada dasarnya arus itu bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, gimana kalau yang menggunakan rangkaian bolak-balik ini? Kalau yang rangkaian bolak-balik itu di sini simbolnya seperti ini. Sumber tegangan simbolnya begini. Ini menandakan bahwa rangkaian ini termasuk rangkaian rangkaian listrik bolak-balik atau alternating current. Nah, di sini bedanya dari yang arus searah itu, aliran arusnya itu bisa bolak-balik, bisa tidak hanya searah, jadi dua arah seperti itu. Oke, next.
Nah, di sini ini menunjukkan, nah kalian bisa melihat nih, di sini kan ada GIF, ada animasi. Nah, animasi ini itu menunjukkan, kalau yang ini ya, ini tuh menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan rangkaian listrik yang bolak-balik. Untuk rangkaian untuk arus dan tegangan bolak-balik ini gimana sih kalau kita buatin ke diagram? Nah, kalau kita buatin ke diagram, diagramnya itu akan seperti pada layar ini. Nah, grafiknya, diagramnya akan membentuk gelombang sinusoidal. Kenapa? Karena dia merupakan arus bolak-balik itu tadi, dan dia bergantung pada waktu. Nah, di sini menunjukkan untuk yang merah ini itu tegangan, jadi grafiknya seperti ini. Nah, kalau tegangan itu nanti jika kita diketahui V atau tegangan maksimumnya, nah, itu kita bisa mencari nilai V-nya, V yang diminta pada titik tertentu. Nah, seperti itu. Dengan gimana persamaannya itu ada V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Nah, untuk I-nya gimana? Kalau untuk persamaan I-nya, nah ini kan tetap sama, membentuk grafik sinusoidal. Nah, di sini, nah oke, kita ini ada yang salah ya, ini harusnya I. I ya, bukan V. Oke, jadi I-nya itu sama dengan I maksimum, arus maksimum dikalikan dengan sin omega T. Oke. Nah, kalau di sini itu arus dan tegangan bolak-balik itu kita mengenal adanya arus dan tegangan peak to peak atau puncak ke puncak. Nah, itu gimana sih? Itu yang dari mana? Itu yang di sini. Ini untuk tegangannya. Jadi dari puncak ini, dari puncak ke lembah yang paling bawah ini. Nah, kalau arus juga sama seperti itu. Nah, ini kan kalau yang ini, yang biru ini dari sini ke sini, ini kan IPP, I peak to peak atau arus dari puncak ke puncak. Nah, ada juga VPP. VPP itu apa? Tegangan dari puncak ke puncak. Jadi itu nanti gimana kita bisa mengetahui VPP atau IPP-nya? Nah, di sini kan ada satu puncak, satu lembah kan, karena membentuk sinusoidal. Nah, di sini itu gimana kita mendapatkan IPP-nya? Nah, IPP itu kan dari puncak ke puncak kan ya tadi, jadi satu lembah satu bukit. Berarti kita menggunakan I maksimum ditambah dengan yang I maksimum yang di sini. Oke, jadi gimana kita mendapatkan IPP ataupun VPP? Yaitu dengan mengalihkan dua nilai I maksimum tadi atau V maksimum tadi, seperti itu. Oke, next kita punya grafik lagi. Nah, di sini kan, oke, kita tadi sudah membahas adanya grafik, bagaimana grafiknya untuk arus dan tegangan bolak-balik ini nih. Oke, dan juga ada IPP, arus puncak ke puncak, dan VPP, tegangan puncak ke puncak. Oke, di sini tuh V itu apa sih? V masih sama, yaitu tegangan. V maksimum, tegangan maksimum. Oke, nah untuk I-nya sama, masih kuat arus. Di sini kan merupakan grafik V dan I terhadap waktu T. Nah, di sini kita tetap menggunakan istilah yang sama dari yang sebelumnya. Omega itu tetap kecepatan sudutnya, dan θ-nya itu apa? Θ itu beda sudut fase dari tegangan dan ataupun arusnya. Nah, yang berbeda di sini kita menggunakan istilah yang berbeda nih, alternating current ini di listrik bolak-balik ini, rangkaian listrik bolak-balik ini ya. Oke, bedanya itu di mana? Bedanya ada di Z atau impedansi. Nah, kalau di sini kita menyebutnya sebagai impedansi. Berbeda kalau yang di arus searah. Di arus searah itu kita menyebutnya sebagai apa? Ohm, hambatan, gitu ya. Oke, nah jadi bedanya di situ. Kalau sebelumnya itu R, hambatannya sama dengan V per I, tegangan dibagi dengan kuat arus. Ini pada arus searah ya. Pada arus searah. Nah, kalau di arus bolak-balik itu gimana? Di arus bolak-balik itu kita menggunakan Z atau impedansi sama dengan tegangan dibagi dengan arusnya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi kan masih yang arus bolak-baliknya nih. Nah, di sini sudah
Di sini terdapat animasi yang menunjukkan arus searah dan arus bolak-balik. Gimana rangkaiannya? Ya, seperti ini. Yang di sini di kolom arus bolak-balik ini, nah ini kan yang menyala AC, yang connect AC, jadi dia on AC. Alternating current ini arahnya ada, dia bisa bolak-balik, ada ke kanan dan ke kiri atau ke atas bawah ini. Nah, kalau yang di arus searah gimana? Nah, kalau arus searah, nah ini kan switchnya, nah biasanya ini saklar ya, saklarnya itu yang menyala di DC, kelihatan kan ya DC. Nah itu sumbernya dari apa? Dari baterai yang memiliki kutub positif dan negatif. Gimana arusnya? Nah arusnya itu mengalir dari sini. Oke, ini searah, harusnya searah, jadi hanya ke sini. Nah seperti itu. Nah, dalam ketika membahas rangkaian bolak-balik, kita tentunya tidak lupa dengan yang namanya apa? Tidak lupa dengan yang namanya nilai efektif dan nilai rata-rata. Istilah ini itu istilah yang digunakan ketika kita membahas rangkaian listrik bolak-balik. Nah, nilai efektif itu gimana sih kita mengukurnya? Nilai efektif atau nilai rata-rata itu nanti ya sama diukur menggunakan ampere meter AC ataupun voltmeter AC. Nah, jadi kita menggunakan yang sama nih, sesuai dengan yang kita bahas, sesuai dengan yang akan diukur. Jika kita mengukurnya yang bolak-balik, tentu kita menggunakan alat yang khusus untuk yang rangkaian bolak-balik kan, seperti itu. Nah, nilai efektif ini itu nilai efektif itu dianggap setara dengan arus searah yang menghasilkan jumlah kalori yang sama besar nih ketika melalui penghantar dalam waktu yang sama. Nah, nilai efektif itu gimana cara kita mendapatkannya? Nah, nilai efektif itu atau nilai IEF, gimana kita mendapatkan nilai efektif? Nilai efektif itu diperoleh dari nilai maksimumnya dibagi dengan akar 2. Nilai maksimum itu apa? Ya nilai maksimum dari arusnya atau tegangannya, seperti itu. Tergantung nanti yang akan kita cari. Nah, kalau untuk nilai rata-rata itu bagaimana? Dan ini nilainya itu dianggap setara dengan arus DC yang tetap dan dia memindahkan jumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi tetap ya, dalam waktu yang sama. Jadi ini bergantung pada waktu. Gimana memperolehnya? Nah, memperolehnya itu nilai rata-rata itu 2 kali nilai maksimum. Oke, dibagi dengan pi. Di sini juga kalian nanti tadi kan ada istilah impedansi nih. Nah, impedansi di sini kan adanya diperoleh dari tegangan dibagi dengan arus, dengan kuat arus. Nah, tegangan dan arusnya itu yang apa? Tadi kan ada banyak istilah, ada yang arus puncak ke puncak, tegangan puncak ke puncak, rata-rata, maksimum gitu kan ya. Nah, untuk impedansi itu sesuai yang diminta. Nanti kalau yang diminta impedansi misal maksimum ya, ataupun kalau bukan impedansi maksimum ya, nanti kalau salah satunya itu ada tegangan maksimum, berarti yang lainnya juga menggunakan tegangan maksimum. Kalau maksimum dan maksimum, kalau peak to peak ya menggunakan yang sama, peak to peak juga. Nah, kalau yang rata-rata ya pasti tetap sama. Jadi tegangan dari yang tegangan rata-rata dan juga arus rata-rata, seperti itu. Nah, mungkin nanti materi selanjutnya yaitu mengenai rangkaian-rangkaian dari arus bolak-balik ini atau rangkaian listrik bolak-balik ini akan kita bahas pada part 2.